Haleluya. Berjumpa kembali dalam program Suara Kemenangan Iman. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, saya percaya keadaan kita tetap dalam keadaan baik-baik karena Tuhan memelihara kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Yosua tentang perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian, kemudian mengosongkan tanah itu dengan menghalau penduduk-penduduk Kanaan untuk menjadikan tanah itu pusaka bagi mereka. Pada Selasa yang lalu kita sudah melihat tentang Kaleb yang mendapat bagian kota Hebron, walaupun dihuni dengan penduduk yang berperawakan tinggi, berperawakan besar dan kuat, tetapi Kaleb dapat menguasai daerah itu dan menjadikan daerah itu miliknya. Maka hari ini kita akan melihat tentang suku Yusuf yang diberikan kepada Manasye dan Efraim, kedua anaknya. Satu bagian yang cukup besar, tapi ada hal yang ironis buat saya ketika mereka mendapatkan itu, tapi mereka merasa bahwa mereka belum memperoleh sesuai dengan harapan mereka. Mari kita lihat dahulu Yosua pasal 17 dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yosua 17 ayat 14 sampai 16 tertulis demikian. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Kalau saudara ikuti sejak dari pasal 16 dan pasal 17, dua pasal ini memang saling berhubungan, karena pasal 16 menceritakan tentang bagian pusaka yang diberikan kepada Efraim, dan pasal 17 adalah untuk Manasye. Maka kedua anak Yusuf ini sebenarnya telah mendapatkan bagian yang paling besar di antara suku-suku yang lain. Kalau digabung dua bagian ini, maka tentu akan menjadi semakin besar, sangat besar tentunya. Tapi pengakuan Yusuf ini buat saya merupakan hal yang ironis, mengingat Yusuf sudah mendapatkan bagian yang dipecah dua untuk kedua anaknya. Dan bahwa apa yang diberikan kepada Manasye khususnya, itu merupakan daerah yang lebih besar lagi. Sebab kalau saudara baca di ayat 11 dari pasal yang sama ini, ada bagian dari suku Isakar dan suku Asyer yang juga diberikan kepada Manasye. Artinya bahwa pusaka untuk suku Manasye ini betul-betul besar, sampai harus berbagi lagi dengan bagian Isakar dan bagian Asyer. Tapi kalau kemudian Yusuf merasa apa yang mereka terima itu masih dianggap kurang, tentu ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kurang? Ternyata dari ayat-ayat yang kita baca tadi, suku Manasye khususnya tidak menghalau 4 penduduk kota yang berada di wilayah Isakar dan Asyer itu. Karena mereka beranggapan kekuatan mereka lebih besar dari yang Manasye punyai. Mereka mempunyai kereta besi yang kuat. Dan ketika mereka merasa bahwa daerah mereka itu tidak dapat dikosongkan, mereka anggap bagian mereka kecil dan menuntut bagian yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat cerita ini, maka terpikirkan oleh kita tentu bahwa Yusuf mungkin mewakili orang-orang yang hanya mau menerima berkat Tuhan dengan berpangku tangan saja. Hanya tinggal menunggu, seolah-olah ada sesuatu yang dilemparkan dari atas, dari langit sana, tanpa kita berupaya apa-apa. Padahal sudah diberikan yang banyak, hanya kurang menguatkan tenaga, kurang menguatkan pengorbanan, sehingga mereka pada akhirnya merasa kurang. Maka pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara, apakah betul-betul kita hidup dengan berkat Tuhan yang kurang? Pernahkah memang Tuhan memberikan berkat yang kurang kepada kita?
Banyak atau sedikit, besar atau kecil berkat Tuhan, seringkali itu hanya perasaan kita saja, penilaian kita saja. Untuk apa sebenarnya berkat Tuhan? Bukankah itu untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan? Jangan anggap bahwa berkat Tuhan itu hanya untuk dihabiskan saja menurut nafsu kita. Mungkin apa yang Manasye pikirkan dan juga Yusuf pikirkan dengan banyaknya berkat Tuhan, mereka anggap itu kurang untuk keturunan mereka. Mereka anggap daerah itu kurang luas untuk keturunan mereka yang banyak. Kalau hanya ingin dihabiskan menurut hawa nafsu, tentu berapa banyak pun berkat Tuhan, saudara tidak akan merasa cukup. Tidak akan merasa cukup. Tapi kalaupun engkau ingin menuntut banyak, pantaskah memang pertanyaan Yusuf ini kita berikan kepada Tuhan, sementara kita belum berbuat banyak untuk Tuhan? Engkau ingin yang banyak tidak masalah. Tapi apa yang sudah engkau berikan kepada Tuhan? Cukup banyakkah atau sama banyakkah dengan yang Tuhan buat bagi engkau? Itu sebabnya dengan bijaksana Yosua berkata, kalau engkau ingin yang banyak, satu, mau tidak mau engkau harus menghalau penduduk-penduduk kota yang kuat-kuat ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tapi Allah kita lebih kuat. Saudara harus tahu satu hal ini, musuh-musuh kita tahu bahwa Allah kita kuat, Allah kita perkasa, sehingga mereka juga memperkuat diri mereka, memperkuat perlawanan mereka. Maka jangan kita yang merasa lemah, jangan hati kita dilemahkan, saudara. Dunia tahu Allah kita hebat, maka mereka juga berani untuk memerangi kita dengan lebih kuat. Kalau engkau punya Allah yang kuat dan percaya Allahmu kuat, kuatkan juga hatimu. Dan kalau kemudian berkat Tuhan diterima, jangan pernah merasa kurang. Itu berarti berkat Tuhan hanya engkau habiskan untuk hawa nafsumu saja. Berkat Tuhan saya yakin tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kurang ukurannya. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah berikan sesuai dengan ukurannya. Maka kalau Yosua kemudian berkata untuk yang kedua, engkau ingin berkat yang banyak, engkau ingin meluaskan daerahmu, silakan bukalah hutan itu. Engkau akan memilikinya sampai ujung ke ujung. Tetap saja dari perkataan Yosua ini ada satu isyarat, engkau ingin menerima yang banyak, engkau tetap harus berkorban banyak. Engkau ingin menerima yang banyak, berbuatlah kepada Tuhan yang juga lebih banyak, yang nyata. Bukan dengan berpangku tangan, engkau menunggu sesuatu. Seolah-olah engkau menunggu rezeki nomplok jatuh dari langit. Tidak seperti itu. Berkat Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka jangan sampai dunia melihat engkau hanya orang yang malas saja menanti berkat Tuhan, tanpa berbuat apa-apa, lalu kemudian engkau sakit hati sendiri ketika melihat orang seperti lebih banyak diberkati karena perjuanganmu yang kurang, karena kegigihanmu untuk percaya kepada Tuhan saja yang kurang. Kalau Tuhan beri banyak, itu tandanya kita harus kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan juga. Perbanyaklah perbuatan-perbuatan imanmu, maka engkau akan layak menerima yang banyak dari Tuhan. Maka tetapkan hatimu, tetaplah percaya, suarakan kemenangan imanmu.